Gigi bungsu tuh lebih banyak keluhannya dibandingkan manfaatnya. Ya, jadi benefit atau resikonya lebih besar. Maksudnya bukan resiko, tidak enaknya. Halo sahabat Telogorejo, balik lagi sama aku Karmel di FWB Forum with Benefit, yang tentunya ini adalah sebuah program webinar baru yang ada di Rumah Sakit SMC Telogorejo. Dan ini selain mendapat ilmu, kalian juga berhak untuk mendapatkan benefit yang akan ada di akhir acara. Jadi perlu dipastikan ya buat semua sahabat Telogorejo untuk bisa menyimak acara ini sampai akhir. Dan sahabat Telogorejo, aku Karmel, kita kenalan lagi, aku Karmel yang akan menemani acara ini sampai selesai biar sahabat Telogorejo bisa dapat informasi-informasi yang luar biasa dan benefit yang luar biasa di akhir acara nanti. Dan aku juga mau memberitahu bahwa Rumah Sakit Telogorejo itu mempunyai Center of Excellence bayi tabung atau Telogorejo Fertility Center. Lalu berikutnya ada bedah saraf atau Telogorejo Neuro Center. Dan berikutnya ada Telogorejo Heart Center atau Center of Excellence yang untuk penyakit jantung. Dan juga buat sahabat Telogorejo, jangan lupa, aku mau ingetin sekali lagi untuk follow Instagramnya RS Telogorejo di Instagram @rs.telogorejo. Lalu YouTube-nya juga ada di SMCRS Telogorejo. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan berikutnya jangan lupa follow TikToknya Rumah Sakit Telogorejo juga di @smcrs Telogorejo. Oke, baik. Hari ini Karmeta bakal ngobrol sama siapa dan bakal ngobrolin apa? Biar semakin seru, kita copot masker dulu. Dan sebagai disclaimer, untuk narasumber yang hadir pada hari ini, itu kita semua sudah mengikuti tes rapid antigen untuk dites juga supaya acara ini dijamin aman dan juga menjaga kesehatan. Dan acara ini dilangsungkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat juga tentunya. Oke, kita mau sapa-sapa dulu. Nah, di samping saya sudah ada Dokter Gigi Franciscus Praba MM SPBM Visit. Betul ya dokter ya? Betul sekali. Betul sekali. Hai dokter, bisa menyapa teman-teman sahabat Telogorejo Halo mungkin? sahabat Telogorejo, selamat pagi. Halo sahabat Telogorejo. Dan berikutnya di Zoom meeting juga sudah ada Dokter Gigi Puji Yuli Kristianti Purba SPBM. Halo dokter Puji. Hai dokter. Oke dokter, sudah dada-dada ya dokter ya. Cantik sekali, luar biasa dokter. Nah, sebelum kita mulai obrolan, Dokter Frans dulu nih. Dokter, jadwal dan lokasi kliniknya di mana sih, Dokter? Oh iya, saya bekerja di Rumah Sakit Telogorejo di Poli Bedah Mulut. Saya jamnya pagi ya, jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11. Oke, baik. Kalau Dokter Puji? Oke dokter, terima kasih dokter Puji dan dokter Frans, luar biasa sekali. Buat sahabat Telogorejo, bisa dipastikan kalau misalnya kalian mau konsultasi dengan dokter Frans dan dokter Puji, tadi jadwalnya diingat-ingat, atau kalian juga bisa buka websitenya SMCRS Telogorejo untuk memake sure jadwal dan lokasi kliniknya dokter Frans dan dokter Puji. Begitu ya dokter ya? Oke, kita akan lanjutkan lagi nih. Karena banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan hari ini, jadi jangan lupa stay tune sampai dengan akhir acara, karena kita akan mulai tanya-tanya. Dan pertama saya mau nanya sama dokter Frans. Dokter sehat ya? Ya, selalu sehat. Selalu sehat, luar biasa. Dokter Puji gimana dokter? Sehat ya? Sehat banget. Sehat banget, siap dokter. Luar biasa. Happy deh saya hari ini deh. Semangat semuanya loh. Semangat dong. Asik. Oke dokter, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama dokter ya. Karena di pembahasan hari ini itu adalah temanya nyeri kepala karena gigi bungsu. Saya sebagai seorang anak bungsu, kenapa ini menggiring opini bahwa anak bungsu atau seseorang yang bungsu itu bisa membuat nyeri kepala? Saya agak nggak terima ini. Gimana dokter nih? Ya, memang kita kan di bagian di bedah mulut ya. Memang keluhan gigi yang paling sering datang di poli kita adalah masalah dari gigi bungsu. Nah, memang masalah gigi bungsu ini memang ada kaitannya dengan nyeri kepala. Bahwa
yang datang ini bukan hanya pasien yang memang mengerti, memahami bahwa ini adalah sakit gigi, tetapi ada beberapa ini memang adalah konsulan dari klinik lain seperti klinik saraf, klinik mata, yang pasien tersebut mengalami keluhan nyeri kepala. Nah, tapi nyeri kepala ini macam-macam sebenarnya, dan kebetulan memang di bidang kita di bedah mulut maksilofasial, nyeri kepala yang bagian di wajah itu kita atau di kepala bagian belakang leher itu masih masuk di bidang kita. Itu yang kita namakan myofacial pain unspecific. Itu seperti itu. Jadi memang keluhan sekarang pasien datang nggak langsung serta-merta langsung dok saya mau cabut gigi karena ini gigi saya lubang, dok ini saya mau buat gigi palsu, dah ini gigi dibuang, enggak. Tapi pasien itu datang itu dengan dok sakit di sini, tapi dia tidak bisa, kalau sudah begini dia tidak bisa melokalisir bagian mana sih yang bagian sakit, tapi dia mengeluhkan saya nggak bisa tidur, saya makan kok nggak enak, saya bangun tidur kok kerasanya kok tetap masih pegal, kok masih kerasa kurang segar. Nah itu mereka sudah keliling ke Rumah Sakit Loburjo, dan mereka keliling ke beberapa spesialis lainnya, dan memang ada yang bukan berakhir ya, tapi mampir ke poli bedah mulut untuk menanyakan apakah ada kaitannya gigi bungsu ini dengan nyeri kepala. Oke, jadi memang nyeri kepala ini yang akhirnya membuat mereka berakhir di kliniknya Dr. Fras dan Dr. Puji ya? Ya, klinik bedah mulut. Klinik bedah mulut. Dr. Puji juga pasti sering mengalami kayak gitu ya? Tiba-tiba disamperin pasien dengan keluhan seperti itu, gimana tuh dok? Jadi tadi kan dibilang gigi bungsu, saya juga anak bungsu nih kebetulan. Justru saya jadi paham gitu ya, kalau anak bungsu mungkin emang bandel ya, makanya selalu dibikin sakit kepala gitu mungkin ya. Nah, jadi karena disebut gigi bungsu, yang pertama karena dia adalah gigi yang terakhir tumbuh gitu. Jadi kalau gigi anak-anak kan gigi sulung, nah ini karena giginya muncul terakhir di usia 18 sampai 24 tahun kurang lebih ya, di berbagai macam literatur, kurang lebih 18 sampai 24 tahun dia muncul. Nah, ketika ada tekanan dari gigi bungsu ini yang pengen tumbuh, sedangkan ruangnya tidak cukup gitu ya, kemudian lengkung rahangnya terbatas kan, tidak dalam masa pertumbuhan perkembangan lagi, jadi dia memberikan sensasi rasa nyeri. Nah, seperti kata Dr. Fras, memang kadang-kadang pasien juga tidak bisa menentukan lokasi nyeri secara spesifik ya. Kadang-kadang manifestasinya itu langsung saya nyeri kepala atau nyeri di sekitar telinga karena dekat sendi rahang gitu ya, sendi temporomandibular atau TMJ, temporomandibular joint. Terus sering nyeri di leher dok atau di pundak gitu. Dan udah misalnya pergi ke dokter spesialis saraf, mata gitu ya, atau PHT kan kadang-kadang di seputar itu nih kalau misalnya kepala dan leher gitu. Ternyata ketika difoto atau kami sering juga mendapatkan konsulan dari teman sejawat, oh ternyata ada si gigi bungsu yang nakal itu. Nah, jadilah ketahuan nih kalau pasiennya memiliki gigi impaksi, yang kita sebut impaksi ya, jadi gigi bungsu yang mau tumbuh tapi tidak cukup ruang gitu. Sering sih dapat konsulan begitu. Sering ya dokter ya? Berarti anak bungsu ini sebenarnya tidak diharapkan apa gimana nih dokter? Karena dia sepertinya jadi keluhan terus sukanya nyempil berarti ya dokter ya? Ya, tapi gigi bungsu itu kan istilah dari bahasa Indonesia. Oke, tapi dokter. sebenarnya kalau di bahasa Inggris kan namanya wisdom tooth ya. Jadi memang dia tuh memang keluar pada usia 18 sampai 24 tahun. Itu memang perkembangan pertumbuhannya memang demikian. Bijaksana. Mungkin Bijaksana. dokter. Mungkin dokter. Ya, mungkin, karena dokter. pada waktu mungkin pada zaman dulu ya, mungkin kan banyak gigi yang hilang. Lalu kemudian fungsinya gigi bungsu ini menggantikan gigi yang geraham yang hilang itu. Nah, mungkin dulu seperti itu, tapi dengan perkembangannya zaman di mana pengobatan gigi sangat bagus dan kemudian kesadaran masyarakat untuk memeriksakan gigi dan merawat gigi lebih baik, itu menyebabkan rahang itu,
gigi itu juga kurang ruang, ditambah lagi dengan pola makan manusia modern di mana kita makan yang sudah lunak-lunak, sudah empuk, dimasak, diiris, jadi fungsinya rahang itu menjadi lebih kurang, jadi lebih ke rahang tidak berkembang dengan semestinya. Oleh karena itu gigi itu nyempil. Jadi karena nyempil, karena memberikan tekanan, memberikan food impaction ya, maksudnya ada sisa makanan yang nyempil di bagian sisi gigi yang terimpaksi, oleh karena itu menyebabkan gigi itu sakit. Baik, dokter. Nah, karena aku jadi punya pertanyaan nih, dokter. Karena saya kan orangnya kepo dan suka overthinking. Apalagi setelah saya ngobrol bersama dokter-dokter, saya semakin overthinking gitu ya. Karena saya jadi lebih berjaga-jaga. Nah, dokter, ada kemungkinan nggak sih si gigi bungsu ini tumbuh tanpa harus menyebabkan ada keluhan? Sebenarnya kita menyembuhkan, mengobatin itu harus ada keluhannya ya. Kalau Oke. memang ada secara anatomi ada masalah, maksudnya ada gigi bungsunya, tetapi secara fungsi atau secara fisiologi tidak menimbulkan keluhan, ya kalau menurut saya bisa diabaikan. Namun banyak pasien itu pasti ada keluhan, lebih Oke. mengalami keluhan. Keluhannya itu justru jauh lebih banyak gitu ya, dokter ya? Mungkin keluhannya itu bukan hanya sakit kepala saja, tetapi misalnya di satu sisi rahang banyak gigi yang giginya berlubang, atau di satu sisi itu banyak yang berdarah, atau sering nyeri sendi bagian satu sisi terus. Itu berarti bagian satu sisi itu yang paling sering digunakan. Karena sebenarnya bungsu itu bukan hanya dilihat dari penampakan radiologinya saja ya, tetapi kita harus memeriksa secara klinis. Karena gigi atas rata-rata yang kelihatannya lurus, tapi ternyata dia itu expand atau dia itu melebar ke arah pipi, sedangkan di dalam pipi itu ada tulang rahang, menjadi ada hambatan pada saat pembukaan mulut, yaitu karena mukosa pipinya terjepit antara gigi atas dengan rahang bawah yang dinamis. Lah itu yang menyebabkan polakunya berubah dan menyebabkan polakunya satu sisi, di mana sisi yang sering dipakai itu sering menimbulkan keluhan, gusi berdarah, gigi berlubang, bahkan tambalan di sana semua. Kadang gigi sudah di crown atau sudah dibuat mahkota tiruan tapi kok tetap hancur, itu karena dari polakunya yang berlebih, karena disebabkan oleh gigi bungsu. Oke, justru keluhan-keluhan ini akhirnya juga jadi berdatangan ya, dokter ya. Bahkan bukan cuma tadi yang nyeri sakit kepala, bahkan yang nyeri yang di bagian sendi sini ya, dokter ya. Sendi, ada spasme otot leher atau kaku bagian pundak, terutama juga bagian kepala bagian belakang, itu memang karakteristik dari nyeri yang disebabkan oleh gigi bungsu. Tapi juga banyak juga yang menyebabkan untuk nyeri pada bagian wajah, tetapi di bidang kita, tetapi untuk gigi bungsu itu lebih cenderung ke kepala bagian belakang, leher dan bahu. Mungkin dari Dokter Puji mungkin ada tambahan untuk untuk biasa keluhannya pasien ini. Iya, dokter Puji, gimana tuh dokter? Biasanya yang datang ke dokter Puji keluhannya gimana? Apakah banyak kan mereka yang rasanya juga yang kayak ini nyeri kepala gitu, atau memang lebih banyak yang memang sampai di leher ya, dokter ya? Itu antara sakit gigi atau kolesterol, dokter ya? Agak-agak bingung juga nih, gimana dokter Puji? Oke, jadi tadi pertanyaan pertama, bisa nggak sih sebenarnya pasien itu tidak merasakan sakit ya dok? Apa selalu ada keluhan nggak sih kalau gigi bungsu tumbuh ya? Betul kata dokter Frans, memang pada umumnya sih akan ada keluhan pada umumnya. Nah, seperti dokter Frans juga bilang, seakan-akan giginya tumbuh baik, lurus. Kalau misal nanti di ronsen kan nggak apa-apa dok, lurus-lurus aja. Tapi pada saat kita lihat klinisnya ya, secara langsung pemeriksaan objektif itu, gigi itu tumbuh mengarah ke pipi gitu. Jadi dia lurus, bagus, seolah-olah bagus gitu ya, tapi ternyata dia miring ke pipi. Akibatnya suka tergigit-gigit. Jadi saya boleh mengatakan pada umumnya orang yang tumbuh gigi bungsu akan mengalami keluhan. Mungkin tidak saat itu ya, jadi ketahuannya pada saat ronsen nih malahan. Oh ternyata ada gigi tumbuh nih, tapi tidur giginya gitu ya misalnya, itu baru ketahuan di ronsen.
ternyata tidak menimbulkan keluhan. Belum, saat itu belum. Tapi suatu saat itu umumnya akan menimbulkan keluhan karena sering sekali pasien kita juga bukan, meskipun tumbuhnya 18-24 tahun, tapi segmen untuk pengambilan gigi bungsu itu percaya nggak bisa 50 tahunan, 60 tahunan bahkan baru bisa diambil gigi. Karena at the end jadi kayak bom waktu ya yang kita simpen. At the end atau pada akhirnya itu juga akan menimbulkan keluhan. Kemudian keluhan-keluhan yang terjadi semua sudah disampaikan Dokter Frans, nyeri kepala, nyeri sendi rahang di dekat telinga ya, kemudian sulit tidur gitu kan. Mungkin akhir bulan juga bisa sih sulit tidur. Betul, ya. Dokter Puji itu keluhan saya mungkin ya. Nonton drakor juga bisa. Akhir bulan dokter ya. Itu juga bisa. Kemudian nyeri pundak, nyeri leher itu betul sekali. Nah, yang paling sering itu jadinya manifestasinya sudah disinggung Dokter Frans di awal. Jadi ketika giginya tumbuh miring ya, terutama ini kondisi gigi miring, kontak antara gigi yang bungsu dengan gigi depannya itu menjadi tidak baik sehingga ada yang namanya food impacted atau infeksi makanan. Jadi ketika kontak gigi tidak bagus, maka gigi tidak bisa self cleansing atau membersihkan dengan air lidah atau saliva ya. Akibatnya makanan masuk karena giginya di pojok, susah sikat gigi, susah dijangkau. Lama-lama seiring berjalannya waktu timbul karies atau lubang gigi. Yang lubang ini akhirnya melubangi gigi depannya dan juga gigi bungsunya. Nah, baru pas ada lubang nih pasien datang. Dok, kayaknya gigi saya sakit deh, ada lubangnya. Pas dilihat ternyata, gigi belakangnya miring. Ternyata tidak tahu. Taunya ketika sudah melukai atau membuat lubang gigi depannya. Itu tuh yang paling sering kejadian gitu. Seperti itu. Bahaya dok ya. Bahaya, betul banget. Itu kalau misalnya dibiarkan, benar kata Dokter Puji tadi, bom waktu ya dokter ya. Maka dari itu kita mungkin emang harus ada pemeriksaan secara detail, secara klinis tadi ya dok ya. Mungkin kalau emang kita ngelihatnya tumbuhnya baik-baik aja, pokoknya ternyata keluhan itu nggak mungkin jadi lebih baik, pasti lebih parah, jadi lebih parah. Oleh karena itu daripada semakin parah kita perbaiki sedini mungkin. Karena gigi bungsu itu juga bisa menyebabkan gigi bagian depannya itu lubang. Tadi Dokter Puji bilang ada infeksi makanan atau sisa makan yang tertinggal, itu yang menyebabkan gigi bungsu yang menyebabkan gigi depannya lubang, dan beberapa orang malah bukan menyelesaikan masalahnya tapi malah mencabut gigi depannya, padahal yang masalah adalah gigi bungsunya. Oke dokter, ini kan ada pertanyaan lagi nih dokter, aku harus menanyakan ini karena ini penting banget. Dari tadi kita mungkin sudah ditakut-takuti dengan semua itu yang tadi dokter sampaikan, bahwa keluhan-keluhannya apa, bahwa ada sisa makanan mungkin. Nah dokter, cara mendeteksi umur berapa gigi bungsu itu jadi keluhan, itu gimana dokter? Kalau mendeteksi biasanya keluhan itu tadi kan Karmel bilang itu ya tentang umur 40-an kok sedang ada keluhan, betul, bukan pada usia kayak muda. Dan tadi juga ada bilang tentang kolesterol. Padahal kalau pada usia muda pasti metabolismenya kita kan masih baik. Betul. Tetapi kok masih ada kayak nyeri kepala bagian belakang, ada keluhan. Yang penting tuh ada keluhan dulu. Kadang kita tuh sendiri tuh tidak sadar bahwa kita tuh ada keluhan. Gitu. Jadi karena ada keluhan itu kita sebaiknya mulai memeriksakan dengan mendeteksi dengan adanya, paling tidak adanya dengan ronsen. Dan mungkin gigi bungsu itu tidak serta-merta menimbulkan rasa nyeri yang hebat, tetapi mungkin dia terbagi dalam beberapa episode. Mungkin pernah ini sangat sakit sekali terus sembuh, sakit terus kemudian sembuh. Nah itu yang menyebabkan itu yang dimasalahkan dengan gigi bungsu. Terus kalau dinaikkan umurnya ya tadi periode erupsi gigi tumbuh itu pada usia 18 sampai 24 tahun. Tetapi pada keadaan wanita hamil ya, pada saat makanya saya kalau bilang usia wanita hamil sekitar usia 23 sampai
30-an itu pasti ya saya sering tanyakan apakah ini sedang hamil atau sedang menyusui berkaitan dengan pencabutan yang mau saya lakukan. Kenapa ini penting sekali? Karena pada saat kehamilan itu terjadi kondisi gravidarum di mana kelenjar sekresi di semua tempat ya, bukan hanya kelenjar ludah saja mulai mengalami penurunan. Nah, di dalam mulut sendiri karena terjadi penurunan sekresi ludah, maka keluhan yang biasanya tidak timbul sekarang bahkan agak timbul. Jadi sebaiknya sih kalau misalnya pada wanita ya kita lakukan sebelum usia menikah. Dalam itu saya seperti itu. Ya, kalau tanya usianya kapan, kita tidak bisa menentukan karena yang ditentukan itu bukan masalah dari anatomi saja. Anatomi itu masalah letak gigi, letak yang sangat sempit atau letak yang sangat dalam, tetapi yang menentukan adalah fungsi atau fisiologi. Fungsi itu kembali lagi yang saya ngomongkan polakunya. Kalau misalnya satu polakunya yang diberikan tekanan yang terus-menerus, distribusi kunyah tidak dilakukan merata, itu yang akan menyebabkan dari gigi bungsu itu jadi masalah. Saya kira-kira 3 minggu yang lalu saya berada pasien usia 70, ada masalah gigi bungsunya mulai ada, tapi giginya bagus semua, nggak ada itu. Jadi giginya sebenarnya bagus semua, ternyata ada keluhan dan ternyata masalahnya ada di gigi bungsunya. Gigi bungsu bawah. 70 tahun ya dokter? Tidak ada gigi yang dicabut, dia karena dia pemeriksaan giginya rutin dan dia merawat gigi itu dengan baik. Itu malah jadi serem ya dokter Puji ya, tiba-tiba itu dalam kondisi kondisi giginya bagus, itu sepertinya dirawat dengan baik, tapi tiba-tiba muncul keluhan. Saya kalau misalnya jadi pasiennya saya juga jadi bingung dokter, ini kenapa tiba-tiba ada keluhan padahal saya sudah bisa merawat gigi dengan baik. Dokter Puji juga pernah mengalami kayak gitu nggak tuh dok? Betul, tadi udah saya singgung di awal. Memang ini seperti bom waktu ya, seolah-olah sekarang tidak ada keluhan. Karena pasien itu pada umumnya punya pola, jika tidak ada keluhan, tidak akan memeriksakan diri. Padahal sering sekali kita dengarkan ya, mungkin dari sekolah, bahwa pemeriksaan 6 bulan sekali ke dokter gigi dengan rutin itu bisa ngecek nih. Kan medical check up juga kita kadang-kadang melakukan. Jadi ke dokter gigi juga, jadi supaya kita punya record, oh ada misalnya ada karang gigi atau gigi karies atau ketahuan nih kok ada yang nyembul-nyembul nih gusi di belakang, oh mungkin ini gigi bungsu ya, dan nanti bisa kita arahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut yaitu pemeriksaan radiologi. Jadi sebaiknya memang rutinlah memeriksakan kesehatan giginya supaya kita bisa mendeteksi lebih awal, karena preventif pasti jauh lebih baik daripada kuratif begitu. Oke dokter, baik, memang preventif jauh lebih baik, makanya memang harus pemeriksaan sedini mungkin. Benar dokter, kalau misalnya ini kan kita bisa tahu ya dokter ya kondisi gigi bungsu kita seperti apa lewat pemeriksaan radiologi. Iya, tentunya dengan apalagi gigi yang tidak erupsi atau keluar tapi memang dia mengganggu pergerakan rahang, itu sangat jelas sekali dari pemeriksaan radiologi panoramik. Oke, kayaknya saya juga habis ini harus periksa karena saya overthinking. Mungkin dokter Frans dan dokter Puji habis ini menerima saya, nggak apa-apa ya dokter Frans, dokter Puji ya? Boleh. Kayaknya saya akan jadi pasien pertama. Di rumah sakit Telogorjo. Baik dokter. Poli bedah mulut. Habis ini langsung mungkin boleh ya dokter ya? Oke, nah terima kasih banyak dokter Frans dan dokter Puji untuk informasi-informasi yang luar biasa tadi. Tapi sahabat Logerejo tadi sudah menyampaikan banyak pertanyaan nih, dan nanti jawabnya gantian aja ya dokter ya. Iya. Oke, kita akan jawab kira-kira 3 pertanyaan mungkin ya. Ini yang pertama dari Intan Septiana Tembalang. Oh, dari Tembalang nih dokter, dari daerah atas ya. Siang dok, saya izin bertanya. Saya sudah lama sakit gigi. Awalnya tumbuh gigi bungsu di rahang bagian kanan atas. Kemudian gigi bungsu itu berlubang dan gusinya itu masuk ke dalam gigi berlubang itu. Kalau pas sakit gigi, gusinya ini sampai bengkak dan ngilunya luar biasa. Penanganannya bagaimana dok? Selain harus dicabut, jujur saya ragu dan galau untuk cabut gigi. Waduh, oke. Galau nih. Ini mungkin dokter Puji dulu ya yang jawab ya. Puji aja. Oke dokter Puji, biar nggak galau nih, gimana nih dokter? Aduh, yang galau-galau nanti saya yang jawab ya. Oke, selamat siang ya, yang dari Tembalang Mbak siapa tadi? Ya, selamat siang.
dari tembalang ya. Jadi memang kalau giginya sudah disampaikan seperti itu, gigi bungsu lubang, kemudian bungsunya udah masuk gitu ya, coba diperiksakan dulu. Nanti setelah diperiksa kita melihat pemeriksaan secara klinisnya seperti apa kondisi giginya, kemudian pasti kita butuh pemeriksaan diagnostik lebih lanjut, dalam hal ini adalah ronsen panoramik. Nah, kalau tindakannya selain dicabut, periksa dulu aja ya, karena kemungkinan besar pasti dicabut kalau kondisinya sudah seperti itu gitu, daripada nanti membuat masalah di kemudian hari alias bom waktu yang ditunda. Seperti itu jawaban saya. Oke, Dokter Puji, terima kasih. Mungkin Dokter Frans mau nambahin, Dokter? Sudah lengkap, Dokter Sudah Puji. lengkap. Sudah lengkap. Dokter Puji jadi dokter anti galau juga ya, Dokter ya? Iya, jadi jangan galau ya, jangan galau, periksa dulu aja. Nanti boleh datang ke rumah sakit FMC Telaga-Rejo. Oke, Dokter. Thank you, Dokter Puji. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari sahabat Telaga-Rejo. Ini ada Ita Dwi Apriliana. Selamat siang, Dokter. Izin bertanya, apakah terdapat resiko dari pencabutan gigi bungsu sekaligus? Terima kasih. Silakan Dokter Frans, bisa dijawab mungkin? Kelihatannya pertanyaannya kurang sedikit itu. Kelihatannya resiko pencabutan gigi bungsu secara semuanya mungkin. Oh, semuanya 4 gigi ya? bungsu. Karena memang sering ya pasien itu kan memang ada yang masalah tuh 4 giginya itu. 4, Dokter. Berarti 4-4-nya? Ya, kalau 4 gigi yang diambil berarti metode yang diambil itu untuk dengan bius total atau general anesthesia. Jadi pasien ditidurkan, terus kemudian kita lakukan pengambilan gigi bungsu. Sedangkan kalau yang gigi bungsu yang satu persatu atau 2 di satu regi yang sama, misalnya di kiri saja atau di kanan saja, itu kita yang menggunakan metode bius lokal. Mungkin pertanyaannya gimana kalau dilakukan serentak gitu. Iya. Ya, sahabat, sebelum kita melakukan tindakan, kita akan melakukan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu, di mana kita melihat posisi letak gigi dan kemudian kita bisa menerangkan resiko yang akan ada. Resiko yang paling sering terjadi adalah kemungkinannya adanya infeksi, karena di dalam mulut ini memang bukan kondisi yang steril ya, memang keadaannya paling pol itu adalah bersih kayak gitu. Jadi memang itu ada mungkin. Terus kemudian resiko yang kedua adalah mungkin adanya keterbatasan untuk membuka rahang karena dia menyebabkan bengkak di jaringan lunak sehingga ada rahang sulit terbuka. Dan yang lainnya adalah perdarahan. Dan yang kemudian untuk resiko yang lainnya adalah jika memang letaknya sangat dalam, gitu mungkin kita bisa dengan pemeriksaan radiologi kita bisa menceritakan bahwa kemungkinan terjadinya mati rasa atau parestesi. Itu untuk rahang bawah, sedangkan untuk rahang atas adalah terbukanya sinus. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan tindakan, memang pemeriksaan radiologi panoramik itu memang kita lakukan. Dan memang kalau jika kita mendapatkan dengan panoramik atau pemeriksaan radiologi di tempat yang rumah sakit yang bagus atau yang baik, kita dapat mengidentifikasi letak saraf dan sinusnya. Oke, jadi menekan resiko itu ya, Dokter ya? Untuk ada resiko mungkin apalagi yang ditanyakan mungkin itu ya, mungkin dia masalah pasca bedahnya ya. Betul. Kalau misalnya kita lakukan dengan general anestesi, pasien kan pasca bedahnya tidak mungkin kita pulangkan. Pasti ada dirawat inapkan untuk meluruhkan dari efek samping dari obat biusnya, dan yang kedua adalah pain management. Nah, oleh karena itu obat-obat yang kita berikan itu melalui infus. Jadi saya kurang tahu dari pertanyaan, kelihatannya arah yang ditanyakan dari Mbak Ita mungkin Seperti itu ya. Seperti itu. Oke, thank you banget Dokter, semoga menjawab ya. Dan kita masuk ke satu pertanyaan terakhir. Ini dari Lisa Indah. Selamat siang Dok, izin bertanya, recovery setelah cabut gigi berapa lama ya? Ini dari Dokter Frans aja dulu deh, gimana Dokter? Berapa lama nih kalau misalnya recovery? Ini pertanyaannya juga serada membingungkan. Kalau recovery, kalau dari definisinya itu penyembuhan total, jaringan lunak itu 2 minggu, untuk jaringan keras itu karena berhubungan dengan tulang rahang dan jaringan alveolar penyangga gigi itu selama 2 bulan. Tetapi mungkin yang ditanya bukan recovery, sampai kapan dia bisa merasakan nyaman. Bahwa kalau kita melakukan cabutan,
dari perjalanannya waktu itu dia seperti kurva itu nyeri pada hari pertama 4-6 jam awal. Kemudian dia dari ketiga hari keempat itu adalah puncak dari bengkaknya. Setelah itu kalau saya biasa memberikan obat karena 2x1 ya, obat 10 biji, jadi habis hari kelima. Di hari ke-7 kita lakukan pencabutan benang. Oleh karena itu pada waktu pasien datang itu biasa pasien sudah nyaman. Tapi kalau ditanyakan recovery ya sampai 2 bulan karena luka sampai tertutup, tulang terbentuk, itu yang namanya recovery. Tapi mungkin yang ditanyakan mungkin bisa ngapa-ngapain ya, karena mungkin yang dimasalahkan adalah mulut ya. Betul, mungkin mulut untuk makan, untuk ngomong. Siapa mungkin tahu orang food vlogger jadi dokter? Nggak cuan dia nanti kalau misalnya nggak bisa masuk makanan kan dokter ya? Tapi daripada sakit kepala, Bener sih ya dokter, mendingan bener kita sih ambil dokter. giginya. Betul. Saya sih kalau misalnya, saya kan sering nonton tuh dokter, yang cabut gigi itu, yang misalnya kalau gigi bungsu apalagi ya dokter ya. Mungkin memang yang ditakutkan itu karena ada pembedahan ya dokter ya. Karena ada betul. pembedahan. Tapi dokter Puji pernah ngalamin nggak dokter yang sampai pasiennya lari-lari atau takut gitu ketika memang dia harus melakukan pencabutan gigi bungsu gitu dokter? Ya, jadi kalau saya pribadi sih, karena rata-rata kan memang usia gigi tumbuh itu kan cukup dewasa ya, 18-24 tahun untuk masa pertumbuhannya. Dan kita sudah inform consent atau menerangkan sejelas-jelasnya untuk persetujuan tindakan medis di awal. Kalau sampai yang ketakutan terus gimana-gimana sih enggak. Cuman memang beberapa pasien jadi kayak berpikir ulang, karena benar tuh kalau dengar kata dibedah gitu ya, atau tadi kayak yang nanya pertama tuh yang kedua ya yang nanya kalau ngambil sekaligus gimana gitu kan, bius total sudah disinggung dokter Frans juga, itu kesannya kayak aduh aku nginep ya, padahal cuma nyabut gigi, gitu ya, padahal memang harus demikian prosedurnya begitu, karena kita harus memberikan kenyamanan untuk pasien supaya resiko dan komplikasi dari efek pembedahan tersebut jadi minimal gitu. Jadi kalau dari saya, kalau pasien sudah kita jelaskan sejelas-jelasnya, umumnya sih pasien mengerti ya, cuman kadang-kadang jadi diskusi dulu ya dok sama keluarga. Sudah saya duga, karena saya pasti juga akan seperti itu dokter, karena saya takut. Saya takut dokter. Setelah webinar ini mudah-mudahan enggak sih, jadi nggak takut ya, semoga ya. Amin, karena saya nggak mau jadi bom waktu tadi dokter. Jadi mendingan habis ini saya pemeriksaan radiologi dengan panoramik ya dokter ya. Biar saya bisa tahu kondisi gigi bungsu saya seperti apa, karena pas banget nih dokter usianya kan 18 sampai 24. Saya 24 dokter. Saya nggak mau nanti usia 70 saya harus datang ke sini. Bukan itu, perempuan adalah ada tadi Oh usia iya, usia hamil. menyusui, nanti daripada lebih parah lagi mendingan kita lakukan. Oke, sebelum dapat jodohnya berarti saya harus ke sini dulu dokter. Buat sobi-sobi single, ikuti saya. Kita silakan pemeriksaan panoramik terlebih dahulu dan konsultasi dengan dokter Frans dan dokter Dr. Puji. Puji. Luar biasa. Oke. Gimana dokter Puji? Jadi saya ada pasien itu ya yang dia segera harus dicabut karena pesawat ke Jakartanya jam berapa siang gitu. Itu datangnya pagi-pagi hari Sabtu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang takut gitu ya, aduh recovery-nya berapa lama gitu ya, tenang aja, bisa-bisa aja kok gitu. Langsung terbang gitu ya, atau langsung makan bisa, tenang aja. Tapi dokter Frans tuh menjelaskan bagus sekali. Jadi recovery-nya itu memang kalau kita sebut recovery, untuk jaringan lunak 2 minggu, untuk jaringan keras itu bisa 1-2 bulan karena berhubungan dengan tulang. Tapi secara subjektivitas ya, maksudnya secara kondisi fungsional, pasien bisa-bisa aja. Jadi nggak usah takut, nggak seserem itu kok cabut gigi bungsu gitu. Oke dokter, nggak usah takut. Tapi memang kita harus ada tindakan preventif ya dokter, dengan pengecekan ya dokter ya. Supaya saya sih lebih baik saya nggak usah overthinking karena saya nggak mau nanti seperti cerita dokter Frans dan dokter Puji, pasiennya sudah tua-tua. Saya tidak mau, saya lebih baik saat ini juga gitu, karena nanti
ada sesuatu surprise buat sahabat Logerejo di akhir acara. Makanya stay tune terus. Sebelumnya kita tutup sesi Q&A ini, dan buat sahabat Logerejo yang sudah bertanya, nanti di akhir acara akan diumumkan pemenang karena kita mau bagi GoPay senilai Rp100.000 untuk satu orang yang beruntung, penanya yang beruntung pada siang hari ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sebelum saya menjelaskan ada beberapa hal lagi, kita akan simak. Ini ada salah satu video yang akan menunjukkan ke kalian bahwa pentingnya apa yang kita bahas tadi ya dokter ya, apalagi khususnya untuk pemeriksaan untuk radiologi panoramik ya dokter ya. Oke, kita tampilkan videonya. Oke, itu tadi video tentang pemeriksaan panoramik ya. Buat teman-teman yang tadi mungkin penasaran, sebenarnya apa sih yang dari tadi dibahas sama Dr. Franz, Dr. Puji dan juga Karmel. Untuk itu kita sudah hadirkan di sini bersama dengan kita ada Pak Yosi Wisnuwardana selaku Kepala Unit Radiologi SMCRS Logerejo. Selamat siang Bapak. Siang Pak Yosi. Mungkin agak kenceng ya Pak ya, nanti biar sahabat Logerejo mungkin nanti mereka malah banyak nanyanya nanti ya mungkin ya kalau nggak dengar. Oke, Pak Yosi, gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa ya Pak Yosi. Pak Yosi, kan ini sangat penting untuk menjawab keluhan-keluhan tadi ya dokter ya. Keluhan-keluhan tadi bahwa memang harus kita laksanakan pemeriksaan panoramik ini. Betul. Nah, spesifikasi untuk panoramik di SMCRS Logerejo itu seperti apa sih Pak? Ya, kebetulan pesawat panoramik yang dimiliki SMC Rumah Sakit Logerejo ada yang termodern dan baru untuk di Semarang dan Jawa Tengah, sehingga kami siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dari Dr. Fran, Dr. Puji dan dokter di luar Rumah Sakit Logerejo. Oke, berarti dari rumah sakit lain pun kalau misalnya mereka memang mau dapat pesawat panoramik yang paling spesifikasi dengan paling bagus di Jawa Tengah itu datangnya ke sini juga ya? Ya, betul. Oke, luar biasa, nggak salah saya ke sini berarti ya dokter Pak Yosi ya? Ya. Oke, Pak, sebenarnya fungsi panoramik itu seperti apa Pak? Ya, pesawat panoramik merupakan salah satu dari pesawat radiologi dari yang lainnya itu. Di sini tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosa seperti dibilang Dr. Frans tadi. Setelah pasien periksa ke dokter gigi, ya nanti akan mendapat surat pengantar nih. Nah, surat pengantar ini dibawa oleh mungkin para sahabat Logerejo ini yang merasa ada keluhan ya tadi ya. Datang ke radiologi, nanti kita identifikasi, kemudian kita masukkan ke Kamedik, selanjutnya kita edukasi ya sebelum dilakukan pemeriksaan tersebut, sehingga sahabat Logerejo ini akan paham bagaimana akan dilakukan pemeriksaan. Yang penting pasien merasa nyaman. Ya, gitu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan terlebih dahulu tentunya melepas semua aksesoris seperti Mbak Kamel ini kan memakai aksesoris nih dari logam. Nanti kalau jepit rambut, implan gigi mungkin yang palsu yang bisa dilepas itu harus dilepas dokter ya. Iya, pasti itu. Harus dilepas ya. Karena itu merupakan benda asing yang tidak boleh tampak di dalam radiografi panoramik tersebut. Gitu, dan kalau misalnya gini Pak, kita mau melakukan pemeriksaan panoramik gitu ya. Nah, alur pemeriksaannya itu seperti apa sih Pak? Supaya mungkin ada sahabat Logerejo juga pengen tahu nih, saya harus ke mana dulu atau bagaimana? Silakan Pak Yusi. Begini, tentunya para sahabat atau pasien
harus periksa ke dokter gigi terlebih dahulu, boleh dokter gigi umum maupun dokter subspesialis. Nah, selanjutnya datang ke radiologi di Rumah Sakit Logorejo. Nanti akan kita sambut, kita layani dengan sepenuh hati. Oh, Itu aja, Saudara. Nanti Sesederhana itu aja. kita tinggal mereka melakukan pemeriksaan untuk tadi ya Pak, menegakkan diagnosa. Betul. Betul. Dan juga mungkin kalau misalnya kayak kita untuk mendeteksi dini juga bisa ya dokter ya? Iya, secara dasar ya paling dasarnya kita pemeriksaan adalah panoramik. Tapi sedangkan di Telogorjo ini alatnya itu bukan panoramik langsung sendiri, dia dengan satu kali exposure dengan ditambahin waktu sedikit sudah fotonya itu menjadi 3D CT scan. Ya, jadi CBCT itu cone beam computed tomography scan, ya, maksudnya kayak CT scan tapi di dalam maksilofacial. Itu memang punya di Telogorjo tuh, kalau saya yang lihat di Jawa Tengah tuh paling lebar dari dimensinya. Jadi sampai ke orbita itu memang kelihatan. Jadi kita kalau untuk kasus ini kan bukan hanya untuk infaksi saja, tetapi untuk fraktur yang sampai atas, dan kemudian untuk kita kalau misalnya menggunakan alat ini untuk menunjang untuk pemasangan untuk menaikkan sinus untuk operasi depan itu lebih dan lebih jelas. Karena ini sudah terintegrated dan alat ini memang kalau di Telogorjo biasanya saya lebih nyaman ya, untuk pasien yang dengan pemeriksaan Telogorjo ini. Kayak tadi mungkin yang kita bahas juga ya Dokter Puji dan Dokter Frans ya, bahwa jangan sampai yang kalau bagian atas itu ke sinus. Iya, kalau atas untuk important point kita nggak ngomong danger area, tapi kita ngomong important point yang kita perlu ketahui adalah sinus. Sedangkan kalau untuk rahang bawah yang perlu diketahui adalah saraf. Kalau di bawah itu ada saraf besar, itu yang perlu dihindari ya. Kalau bisa kita mencegah daerah situ. Oh, Oke, berarti memang alat ini tuh fungsinya luar biasa untuk mungkin tadi Lebih yang enak ada yang sih. betul, ada yang mungkin punya ketakutan dan resiko pasti ada ya dokter ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan panoramic view ini mungkin bisa menekan resiko-resiko itu ya dokter ya. Bukan menekan, tetapi kita bisa lebih memprediksi, Lebih memprediksi. apa yang mungkin terjadi, dan kita kalau kita sudah memprediksi kan kita lebih bisa mempersiapkan alatnya ini lebih komplit, bahannya lebih komplit, misalnya seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi kapan nih sahabat Logorejo mau bareng sama aku kita pemeriksaan ya panoramik di foto panoramik itu ya untuk area untuk kita bisa tahu nih gigi bungsu kita seperti apa. Mungkin belum sampai gigi bungsu, mungkin keluhan sakit kepala jangan lupa untuk poli bedah mulut untuk dilakukan pemeriksaan awal. Betul. Siapa tahu masalahnya tuh simple sekali, cuman masalah gigi, tiwas udah pergi ke Itu udah nanti pusing. kalau zaman sekarang bilangnya overthinking. Overthinking terus nanti nggak bisa tidur gitu kan. Aduh ini kenapa aku sakit kepala. Biasanya kan udah yang kayak stop self diagnose, silahkan konsultasi aja. Bisa langsung ke Dokter Frans atau Dokter Puji. Dokter Puji bersedia ya dokter ya menerima sobat-sobat overthinkingku. Di unmute dulu dokter, aku nggak bisa mendengar. Oh, nggak dengar ya? Nggak dengar dokter, Jadi gimana dokter? Ya, udah dengar ini? Sudah dengar Oke. dokter. Oke, ya kita sangat terbuka menerima yang ingin konsultasi di Poli Bedah Mulut Rumah Sakit SMC Logorejo. Oke dokter, luar biasa untuk menjawab sobat-sobat galauku ini ya. Waduh, terima kasih banyak Pak Yosi. Luar biasa tadi penjelasannya juga untuk mengenai panoramik itu. Dokter Frans juga terima kasih banyak. Dokter Puji terima kasih dokter. Sama-sama, Luar biasa, ya. terima kasih ya. Sudah diajakin Wah, di itu si Puji. SMC. Sibuk Puji. banget. Dokter, mungkin dokter kerajaan ya, dokter kerajaan sibuk sekali. Nah, dokter sebelum kita mengakhiri semuanya, saya mau ada closing statement dulu. Saya dengarkan dari dokter kerajaan yang paling jauh, Dokter Puji mungkin bisa menyampaikan closing statementnya. Oke, baik. Jadi sebagai closing statement, saya simpulkan bahwa bagi para sobat Logorejo, sahabat Logorejo, jangan takut apabila ingin memeriksakan
gigi ke dokter gigi ataupun dokter spesialis bedah mulut. Kami dengan tangan terbuka akan menerima konsultasi dari para pasien, ya kan, dan kita memiliki alat yang sangat canggih, super canggih untuk ronsen panoramik, dan tidak hanya panoramik saja 2 dimensi, tapi kita juga bisa mendeteksi dengan 3 dimensi. Jadi dengan mendeteksi itu kita bisa memprediksi ataupun meminimalisasi resiko dan komplikasi untuk pembedahannya. Bila ingin dilakukan dalam bius total, kita juga bisa. Untuk bius lokal, kita juga bisa lakukan di Poli Bedah Mulut Rumah Sakit Logorejo. Tidak usah takut. Siap dokter, jangan takut. Dokter Puji luar biasa baik dan ramah, tidak mungkin dicabut semua giginya gitu ya dokter ya. Oke, gimana? Aman ya dokter ya? Nggak mungkin dendam pribadi tidak ada ya pastinya dokter ya? Nyabut tanpa anestesi, tanpa bius, nggak mungkin lah. Waduh, Tanpa bius. nggak berani dokter, minta maaf kalau gitu deh, saya nggak berani. Oke, kita ke dokter Franz ya. Ampun dokter, ampun. Oke, dokter Franz, silakan menyampaikan closing statement-nya. Kalau saya gigi bungsu itu lebih banyak keluhannya dibandingkan manfaatnya. Ya, jadi benefit atau resikonya lebih besar. Maksudnya bukan resiko, tidak enaknya. Jadi tadi ada salah satu penanya kan, mengapa kok sudah ngerti lubang, gusinya masuk kok tetap mau dipertahankan. Menurut saya tuh yang namanya vokal ya, yang namanya masalah ya, itu harus dibuang, bukan dipertahankan. Malah yang aneh lagi, sudah rusak tapi gigi depannya pengen dicabut karena ada lubang. Itu menurut saya itu sesuatu yang pola pemikirannya yang salah. Dan masalahnya penanganan gigi bungsu itu bisa preventif atau kuratif. Preventif itu sebelum ada masalah, misalnya tadi sebelum hamil, menyusui, dilakukan pencabutan. Sedangkan kalau misalnya kuratif sudah mulai ada keluhan, nah kita baru lakukan pengambilan. Dan ada keluhan aja itu sedini mungkin, jangan sudah lama, nanti pasti ada biaya, ada tenaga, ada waktu yang dikorbankan untuk memperbaikinya. Itu saja mungkin statement saya. Waduh, itu kayak kalau anak zaman sekarang. Bang Arwil, berarti mempertahankan itu tidak selalu baik dong berarti ya? Bener dokter, toxic relationship dokter. Itu masalah anak zaman sekarang banget. Oke, buat sahabat Logorejo jangan dipertahankan. Kalau itu sudah jadi sebuah keluhan dan jadi masalah ya dokter ya. Wah, habis ini banyak yang curhat nih di kolom komen kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak dokter Franz untuk closing statementnya. Pak Yosi, mungkin bisa menyampaikan juga closing statement untuk teman-teman sahabat Logorejo. Iya, Pak. Jadi buat sahabat Logorejo jangan ragu-ragu. Kami Rumah Sakit Logorejo siap membantu menegakkan diagnosa dalam memberikan foto yang baik, dalam hal ini foto panoramik ya dok ya, dan foto yang lainnya. Sebuah permintaan dari dokter ini. Oke Pak Yosi, terima kasih banyak Pak Yosi, luar biasa. Semuanya di sini siap melayani dan memberikan pelayanan untuk sahabat Logorejo semua. Jadi jangan khawatir, kita juga akan memberikan, wah ini juga luar biasa di akhir. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Dokter Franz, Pak Yosi, dan Dokter Puji. Terima kasih banyak, jaga kesehatan selalu, sukses selalu. Semoga nanti kita bertemu dengan kondisi keluhan yang tidak parah ya. Saya masih overthinking di sini. Oke, terima kasih banyak dokter semuanya dan Bapak, terima kasih. Oke, sahabat